bisa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puja dan puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1C ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas beliaulah kita dapat mengenyam pendidikan yang saat sekarang ini selalu kita tuangkan kepada peserta didik kita. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada peserta didik kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat bagi peserta didik kita. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 76 Pekanbaru, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 76 Pekanbaru. Baiklah, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan fasilitas kepada saya untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah, yang mana budaya positif ini saya pelajari pada modul 1.4. Baiklah, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru, yang mana pada saat ini sudah 2 bulan menjalani pendidikan dan mudah-mudahan untuk 7 bulan ke depan selesai gitu. Amin. Untuk itu mohon dukungan, arahan dan semangat dari teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Amin, insyaallah. Baik, acara ini kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Ibu Lili mohon untuk memimpin. Silakan Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Armis SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
yang mana pada siang hari yang agak mendung ini ya, yang agak dingin ya, kita masih diberi rahmat dan karunia-Nya, terutama rahmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi ya tentang budaya positif di sekolah. Selawat beri salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita berselawat kepada beliau kita mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 76 Pekanbaru beserta tenaga kependidikan SD Negeri 76 Pekanbaru yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan. Terima kasih kepada Ibu Yuli ya, salah seorang dari guru kita ya yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yang mana beliau sudah menjalani ya pendidikan ini selama lebih kurang 2 bulan. Jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, 7 bulan lagi ke depannya. Kita semua mari ya kita berikan semangat ya, motivasi kepada beliau supaya apa saja ya modul yang dipelajari ya selama pendidikan calon guru penggerak ini ya dapat mengikuti dengan baik ya. Ibu Julinya diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan kita memberikan support ya dan motivasi yang setinggi-tingginya sehingga beliau ini dapat melaksanakan yang pendidikan guru penggerak ini. Mudah-mudahan nanti akan menyusul lagi ya di antara kita di angkatan berikutnya, yaitu angkatan 11 lagi William, sesuai dengan yang telah diinfokan oleh guru praktek mengajar di guru penggerak bahwa sampai angkatan 13 ya. Setelah itu nanti guru penggerak ini dikenakan biaya pribadi atau mandiri. Jadi bersyukur ya Bu Yuli sudah dapat lulus ya, tinggal mengikuti pendidikan. Baik Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan materi yang pada hari ini yaitu sosialisasi ya modul yang sedang dipelajari oleh Ibu Yulianti sebagai salah seorang calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Yang mana Bapak dan Ibu, waktu yang sedikit ini jangan kita sia-siakan, karena juga sekaligus untuk menyelesaikan aksi nyata kita ya, yang mana banyak yang belum mendapatkan sertifikat di aksi nyata platform mengajar ya. Jadi sekaligus dengan kegiatan ini ya kita dapat menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Ibu Saudara yang Nabilah Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sepertinya sudah buka ya CGD Angkatan 11. Coba Bapak Ibu cek di SIM PKI masing-masing. Saya sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti gitu, ikut bergabung dengan guru penggerak ini, karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang
yang kita dapatkan. Kita jangan berpikiran setelah ini mau jadi kepala sekolah atau pengawas, jangan seperti itu. Setidaknya kita dapat menggali ilmu, kemudian ilmunya kita dapat bagikan kepada teman-teman dan kepada anak didik kita di kelas kita begitu. Baik Bapak Ibu semua, kita masuki lagi acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 76 Pekanbaru. Sebelumnya marilah kita ice breaking dahulu ya. Semangat pagi. Pagi. Baik Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Ya kita menyanyi. Nyanyi bersama ya Bapak Ibu. Sekaligus kita peragakan lagu tangan ke atas. Saya rasa, saya rasa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggul-lunggulung, tangan digulung. Tangan melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telingkang rinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, tujuan saya di sini untuk memberikan diseminasi ini adalah untuk melengkapi tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yang mana di sini saya diharuskan untuk berbagi pada modul 1.4 kepada teman-teman sejawat dan umumnya kepada seluruh warga sekolah, agar kita dapat melaksanakan bagaimana sih sebenarnya disiplin positif itu. Baik Bapak Ibu guru, jika saya bilang salam guru penggerak, berarti jawabnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Baik. Tangannya begini. Gini-gini aja. Gini-gini aja. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, oke, diulangi lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Baik. Sebenarnya dengan kita mendaftar itu kita sudah tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak begitu. Nah, kemudian setelah kita tergerak, kita akan bergerak. Bergeraknya yang mana? Dengan mengikuti materi-materi yang ada di guru penggerak, kemudian kita memberikan materi yang sudah ada ini, kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Kemudian kita berikan kepada teman-teman kita, ya, baik yang teman yang di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah gitu. Karena di dalam pendidikan guru penggerak itu sama-sama berbagi ilmu gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa nanti disuruh ngomong nggak bisa ngomong gitu. Saya berlatihnya sebenarnya di sini juga gitu. Kalau dulu disuruh ngomong ya memang kita jarang-jarang ngomong gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dengan ini sama-sama dengan berbagi pada pendidikan guru penggerak ini, sama-sama kita untuk memajukan pendidikan. Insya Allah Bapak Ibu ilmunya sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang. Nah, pada modul 1.4 itu budaya positif itu dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani, Ibu Diah Samsiati Rajasa, dan Ibu Murti Ayu Wijayanti. Yang mana Ibu Diah itu dipanggil Ibu Ita, itu kemarin di bulan Agustus meninggal dunia.
Nah, sama-sama kita mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Nah, kemudian ada quotes beliau ya yang mungkin ini sebagai penyemangat kita. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat. Itu kata ibu kita. Nah, sebagai pendahuluan untuk di sini pengantar bagaimana sih disiplin positif itu kita terapkan di sekolah kita. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang tempat berpesemaian benih. Agar benih dapat berkembang dengan baik, maka petani harus dapat memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, dan memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidupnya benih tanaman tersebut. Dengan demikian, sebagai seorang guru, kita harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya di situ ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan terapkan di sekolah kita budaya dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, pada siang hari ini yang akan kita pelajari ada konsep inti budaya positif, yaitu ada 8. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, kemudian yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman dan penghargaan, yang kelima segitiga restitusi, yang kelima keyakinan kelas, kemudian keenam kebutuhan dasar manusia, ketujuhnya 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya kita semua sama-sama belajar untuk menangani masalah anak yang mana kita tahu disiplin itu mungkin dikaitkan dengan anak yang melanggar aturan gitu. Sementara arti disiplin itu jauh dari itu. Oke, yang pertama kita ambil disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi konsep kita mengenai disiplin selama ini mungkin Bapak mungkin sama ya dengan saya. Disiplin itu kan ada yang kalau melanggar berarti dihukum gitu. Sementara enggak, artinya belajar gitu. Nah, makna asal dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, diambil dari situ. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju buah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam dirinya sendiri, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nah, disiplin diri ini dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia itu. Nah, untuk itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu bisa berupa hukuman atau penghargaan. Nah, yang kedua, nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Besser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila yang ini yang kita terapkan pada sekolah kita. Kita sebenarnya sudah menerapkan, cuman karena mungkin tidak tertulis atau tidak ada suatu yang kita buat dalam langkah-langkah rencana pembelajaran kita. Jadi nilai kebajikan ini sepertinya tidak ada. Nah, adapun profil pelajar Pancasila adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, Gianni Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada murid kita, mungkin dia untuk supaya tidak kena hukum, maka dia mengikuti aturan yang kita buat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya kita menginginkan menjadi untuk seperti yang ketiga gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang keempat yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kasus di sini. Baik, saya bacakan kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Kak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik Bapak Ibu semua, bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap Pak Seno tadi? Kira-kira apakah Pak Seno ini sudah berperilaku baik terhadap Iva? Kenapa belum? Iya, bagus, karena Pak Seno memalukan siswanya. Jadi kalau dikaitkan dengan hukuman dan penghargaan, berarti di sini Iva mendapatkan hukuman gitu ya, mendapatkan hukuman. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Nah, jadi ini salah satu contoh. Mungkin Pak Seno belum mengetahui apa itu disiplin positif. Jadi Pak Seno masih menghukum muridnya untuk maju ke depan dan memegang hidungnya. Sementara yang dilakukan Pak Seno tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat oleh Iva. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Menyuruh mengambil tasnya. Oke, bagus. Menenangkan temannya terlebih dahulu. Betul. Nah, jadi ini perbuatan yang dilakukan oleh Pak Seno ini mungkin akan dikenang seumur hidupnya oleh Iva, dan itu akan menjadi kenang-kenangan yang mungkin yang sangat memalukan bagi Iva sampai nanti Iva mungkin dewasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua dalam menanggapi kesalahan-kesalahan kepada peserta didik kita. Baiklah. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi.
Sekilas mungkin sama gitu ya, konsekuensi apa, hukuman apa gitu. Cuma di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, memang terjadi sesuatu itu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek, mungkin saat kesalahan itu diperbuat saja. Nah, yang ketiga, pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah, pada konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Pada hukuman itu paksaan, dipaksa karena hukuman itu biasanya sebelah pihak saja. Nah, pada konsekuensi ini ada stimulus tanggapan. Jadi ada aksi reaksi gitu. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, pada hukuman konsep diri yang buruk, pada konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, pada hukuman mungkin anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi anak tidak kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu hanya untuk sementara, untuk sebagai pembelajaran bagi anak tersebut. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut Bapak Ibu, coba hukuman atau konsekuensi kah gitu ya. Baik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya, karena tidak ada kaitannya dengan keterlambatannya. Ya, next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Good, pandai semua SD 76 rupanya. Next, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana ini? Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sesuai nggak dengan materi? Oke, sesuai, berarti namanya konsekuensi gitu. Baik, Bapak Ibu, ternyata sudah bisa membedakan antara mana yang konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang penghargaan. Bagaimana sih dengan penghargaan ini gitu? Rupanya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Di dalam pemberian penghargaan ini, kalau murid kita bisa mungkin dari penghargaan itu dia belajar terus untuk semangatnya, dan di saat dia tidak diberi penghargaan tetap semangat, itu berarti sudah muncul dari faktor internalnya. Nah, tetapi di sini penghargaan itu lebih, murid kayaknya lebih untuk apa ya? Karena dikasih hadiah, murid berlomba-lomba. Setelah diberi hadiah, apakah masih seperti itu atau kembali lagi ke semula? Kalau misalnya masih seperti itu, berarti kembali seperti semula, berarti dia tidak, itu karena penghargaannya. Itu berarti faktor eksternal yang membuat dia menjadi baik, bertingkah laku yang baik, bersikap yang baik. Tetapi kalau dari penghargaan itu murid bisa belajar, kemudian walaupun nggak dikasih penghargaan dia seperti itu, berarti itu sudah muncul dari faktor internalnya. Nah, penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan,
Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Gitu. Kemudian ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Sebenarnya penghargaan itu nggak harus berupa benda. Misalnya ada anak yang tampil ke depan, kita berikan tepuk tangan gitu ya Pak Ibu. Tapi itu harus konsekuensinya semua anak yang tampil diberikan tepuk tangan. Jangan nanti yang tampil si A beri tepuk tangan, si B tidak. Nah itu yang akan mematikan kreativitas. Lain waktu mungkin si B nggak akan mau maju ke depan lagi. Nah dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu dibolehkan, tapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Baik, yang kelima yaitu keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin sudah membuatnya peraturan di kelasnya masing-masing ya. Ya, nah, peraturan di kelasnya itu apakah kita yang membuat atau bersama-sama dengan siswa? Kesepakatan, oke. Nah, kalau kesepakatan itu berarti sudah mengarah pada keyakinan kelasnya. Nah, cuma nanti mungkin di sini yang perlu diperbaiki adalah dalam penggunaan kalimat ya, kalimat dalam membuat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu. Ada beberapa hal tata cara untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya di sini dimasukkan nilai-nilai kebajikan yang bisa memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, mungkin kita buat jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif ya Pak Ibu, jangan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu pembentukan keyakinan kelas pada sekolah atau kelas masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu kita buat. Kalau keyakinan kelas berarti bersama-sama sama siswa gitu ya Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Kalau selalu letakkan buku pada tempatnya. Kalau anak bisa selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti ada nilai kebajikan yang perlu. Anak berarti belajar untuk apa? Dia mengambil, kembalikan lagi. Satu kebiasaan atau lebih apanya ke bertanggung jawab mungkin ya. Nah, bertanggung jawab setelah dia ngambil barang dia kembalikan lagi ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini tadi kalimatnya negatif, dia harusnya positif gitu ya. Dan dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalimat keyakinan kelas apa yang bisa kita buat? Kalau tidak mengganggu orang lain artinya saling menyayangi, bisa saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Saling mengasihi ya, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Oke, berperilaku hidup sehat berarti kesehatan di situ ya, perilaku hidup sehat. Bergantian atau menunggu giliran. Antri berarti budayakan antri, berarti saling menghormati tadi ya masuknya. Nah, gunakan masker. Iya, sudah keyakinan kelas kah itu? Gunakan masker, oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tertib, oke. Nah, keyakinan kelas itu bisa mungkin kita buat
dengan kata-kata yang mudah diingat oleh siswa, kata yang positif supaya siswa mudah dan gampang untuk melakukannya. Lanjutnya lagi. Oke Bapak Ibu, yang mana yang merupakan kesepakatan kelas? Yang sebelah kanan, mana sebelah kanan? Yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya. Nah, ini kesepakatan sebelah kanan. Contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Apakah itu hanya untuk siswa? Tidak, kita guru juga. Makanya dibuat di situ kami guru dan murid saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Berarti itu kalau menjaga kebersihan sekolah, tadi masuknya ke semua ya kan, yang menjaga kebersihan kan nggak hanya murid saja gitu. Jadi dibuat itu kami murid sama guru. Jadi kesepakatan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru yang nantinya sama-sama dilaksanakan oleh murid dan guru tersebut. Insya Allah kalau di kelas kita masing-masing gitu, kita buat kesepakatan kelas yang memang kita patuhi antara guru dan siswa. Insya Allah kita akan menjadi sekolah yang maju, yang disiplin, dan kebijakan-kebijakan universal inklusif akan muncul pada peserta didik kita dan kita sebagai pendidiknya. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini bisa dibentuk berbagai macam model ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di waktu yang lain ini mungkin kita bisa pelajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas dengan model tabel T dan tabel Y ini. Nah, yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Inilah 5 dasar dari kebutuhan hidup. Lagi. Yang ketujuh yaitu 5 posisi kontrol. Terus ada 5 yang memuaskan kita